Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Training Center Syauqi. Bagian ini kita akan melanjutkan pembahasan kemarin tentang MST Backhoe Loader. Kemarin sudah ada introduction, operator control, dan juga engine knowledge. Saat ini kita akan membahas powertrain system. Powertrain adalah sistem mekanis yang terlibat dalam menghasilkan tenaga, mengubahnya menjadi gerakan, dan menggerakkan mesin atau unit. Pada unit backhoe loader, powertrain sumbernya adalah dari penggerak utama yaitu engine. Pastinya kemarin engine diesel dari Perkins. Kemudian ada flywheel engine menggerakkan atau terhubung dengan yang namanya torque converter, yang mana torque converter fungsinya adalah untuk menghubungkan flywheel engine dengan transmisi. Kemudian dari torque converter terhubung ke transmisi, yang mana nanti transmisinya akan mengatur maju atau mundur, kecepatan 1, 2, 3 atau 4. Kemudian dari transmisi di sini ada rear drive shaft atau poros kemudi belakang dan poros kemudi depan di sini. Nah, di sini akan disalurkan ke axle belakang dan axle depan. Dan di sini ada tambahan di bagian belakang dari transmisi ada hydraulic pump sama steering pump, yang nanti mungkin akan dibahas di bagian selanjutnya. Untuk tampilan atas, dari atas ya, ini ada engine, ini torque converternya, transmisi, kemudian di sini untuk shaft ke belakang dan juga ke depan. Ke belakang pastinya untuk menggerakkan roda belakang. Kemudian shaft yang belakang di sini dia ternyata ada parking brake, jenisnya itu cakram atau disc brake, dimana di sini kalau sumber putarannya dihentikan, otomatis roda ini tidak akan bisa berputar ke arah yang sama, misalkan sama-sama ke depan. Jadi parking brake-nya mengerem di bagian inputnya ini, input shaft. Kemudian ada di depan maupun belakang ada namanya differential. Ada pengereman di bagian belakang saja, rem kanan dan juga rem kiri. Setelah itu ada steering cylinder di belakang maupun di depan. Ingat kemarin MSTM 542 menggunakan steering 3 jenis, ada 2 WS atau steering di depan saja, ada steering crank dan juga untuk circle. Jadi crank sama circle itu menggerakkan bagian belakang juga untuk belok itu ya. Setelah itu kita bahas lebih detail tentang torque converter, yang mana bisa dibaca di sini fungsinya untuk mentransfer torsi atau putaran mesin ke transmisi tanpa menggunakan kopling mekanis. Terus pakai apa? Dia pakai fluida. Sistem ini memungkinkan mobil atau kendaraan untuk bergerak secara mulus dan mengatasi masalah kopling mekanis pada transmisi manual. Kopling mekanis biasanya ada aus, terus kemudian lengket. Nah, tapi kalau yang ini karena tidak ada mekanisnya, dia tidak ada yang tersebut itu. Torque converter bekerja dengan memanfaatkan prinsip fluida hidrolis. Jadi prinsipnya itu secara gampang seolah-olah seperti kipas yang sebelah kanan ini, dia kita nyalakan, kita putar, colokan ke listrik itu berputar, kemudian menghembuskan angin. Anginnya dia diterima oleh kipas satu yang sebelah kiri, dia tidak dicolokkan. Jadi ketika angin menerpa baling-balingnya, maka baling-balingnya akan berputar. Kemudian putaran baling-balingnya diteruskan ke poros, sehingga poros tadi digunakan untuk memutar transmisi. Itu. Jadi kalau untuk torque converter secara singkat ada 3 bagian. Impeller yang terhubung dengan mesin digerakkan oleh putaran mesin. Nah, impeller itu di mana? Di bagian hijau. Jadi flywheel nempel di bagian hijau ini. Ini ada body ya. Ketika flywheel muter, impeller akan berputar. Setelah itu turbin itu yang warna kuning. Dia terpisah ya di sini. Sama ada porosnya di bagian tengah warna kuning ini. Ketika impeller berputar, turbin nanti bisa berputar.
tapi bukan angin yang menyebabkan berputar, melainkan oli. Kemudian ada stator atau reaktor di sini, terletak di antara impeller dan turbin, yang fungsinya adalah mengarahkan kembali aliran fluida ke impeller. Ini arahnya seperti ini. Jadi dari hijau dilempar ke kuning, dari kuning dilempar kembali ke stator reaktor, kembali lagi ke hijau, begitu seterusnya. Tolong jangan disamakan dengan free energy yang energinya itu berputar-putar. Nah ini enggak, beda ya. Nah ini sumbernya dari hijau ini. Setelah itu ada transmisi di MST ini, dia tipenya adalah power shift transmission. Power shift transmission itu apa? Nah, ini mungkin kalau secara detailnya nanti ada beberapa jenis transmisi, kita akan bahas di video yang lain. Ini intinya, kalau transmisi itu kan menemukan gear satu dengan gear yang lain supaya kecepatan dan torsinya berbeda-beda. Nah, di situ untuk menghubungkan atau memutuskan, dia menggunakan yang namanya sistem hidrolik. Sistem hidrolik digunakan untuk menghubungkan tadi. Dia nanti akan seperti ini. Tekanan hidroliknya dia digunakan untuk menekan. Ini ada cakram clutch dan juga platnya ini. Jadi ada satu bagian putih dan juga abu-abu. Kalau misalkan ini kita anggap inputnya, saat clutch dan juga plate-nya itu belum ditekan, maka yang putih dia tidak akan ikut berputar gitu. Terus kemudian ketika yang clutch itu ditekan ke plate, maka nanti akan terhimpit dan menyebabkan ini plate-nya ini kan ikut berputar dengan driven shaft ini. Jadi ketika plate ketika clutch disc berputar dan ditempelkan ke plate, maka plate-nya akan berputar. Plate terhubung dengan housing, maka housingnya juga ikut berputar. Kembali lagi ke slide sebelumnya. Di sini ada beberapa axis, jadi ada axis D, A, B, C, E secara singkat ya, cepat-cepatan saja. Nanti kalau silakan di pause untuk melihat secara detail. Untuk axis A itu adalah power input, yang mana dari torque converter. Di sini memutar yang bagian abu-abu ini, abu-abu gelap, memutar housing. Terus kemudian kondisi sebelum di forward atau reverse, maka yang gear hijau sama kuning ini dia tidak ikut berputar, dia masih diam. Ya, nanti ketika diberi tekanan ke arah clutch pack ini, maka nanti hijau yang berputar. Kalau yang diberi tekanan ke clutch pack yang ini, maka yang kuning yang berputar. Kurang lebih seperti itu. Axis B itu adalah untuk intermediate shaft. Axis C untuk output shaft. Axis D itu untuk idler shaft. Ini biasanya untuk mundur. Dan E itu adalah untuk shaft ke front axle. Ini ada kombinasi-kombinasinya, ada angka-angka di sini. 1, 2 itu adalah untuk idler gear, 3 forward, 4 reverse, 5 dan 13. Maksudnya 5 13 itu mana? Gear yang ini dengan yang hijau. Itu kombinasi gear keempat, karena inputnya ini besar, ini outputnya ini kecil. Jadinya putarannya yang kecil ini lebih cepat. Gitu. Penampakan 3 dimensi kurang lebih seperti berikut ini. Silahkan di pause. Kemudian kita langsung saja. Nah, ini yang saya sebut tadi. Jadi di dalam shaft di transmisi tadi ada jalur, yang mana di situ jalurnya adalah untuk saluran oli hidrolik. Jadi ada tekanannya di sini untuk menekan bagian warna ungu ini, sehingga clutch pack yang ada di sini, disc sama plate itu dia bisa engage kalau bahasa Inggrisnya. Kalau misalkan bahasa Indonesianya mencengkram. Ketika mencengkram nanti bagian abu-abu ini dan bagian yang oranye dia menjadi satu, seolah-olah seperti itu. Jadi ketika yang abu-abu berputar, yang oranye ini ikut berputar. Kemudian, nah ini salah satu contoh untuk penerapan gear 1 forward.
Jadi yang diaktifkan itu yang mana? Yang ini, clutch spec ini yang ditandai kuning, 1 dan 2 ini. Jadi alirannya dari sini ke clutch spec ini, ke hijau, ke 5, kemudian dari 5 karena di sini itu satu bagian utuh, maka nanti langsung muter yang 8 ini menuju ke 9. 9 dia ke clutch spec-nya terhubung sehingga yang 11 juga ikut berputar. 11 dia juga memang dia bisa dipisah dari axis C, tapi dia itu seperti ada gear dalam di sini. Jadi kapanpun merah ini berputar, axis C juga akan berputar. Seperti itu. Untuk gear 2 seperti ini, dari clutch spec yang ini tetap forward, dan juga untuk menghubungkan 5 dan gear axis B dengan nomor 7. Alirannya digambarkan oleh garis warna merah ini. Tuh, gear 3 forward, kemudian ada gear 4 forward, dan juga di sini ada penjelasan tentang diferensial. Diferensial itu apa? Pada kendaraan itu kalau bahasa sehari-hari kita itu namanya gardan. Nah, gardan itu fungsinya untuk apa? 1, dia merubah putaran. Yang awalnya putarannya itu porosnya ada di tengah, melintang dengan kendaraan. Nah, dia diubah menjadi porosnya itu membujur. Bujur melintang ya? Kebalik ya. Jadi yang poros propeller shaftnya itu satu arah dengan bodi mesin ya. Nah, sekarang dia tegak lurus, jadi merubah putaran. 1. Kedua, dia juga digunakan untuk, kalau diferensial itu, supaya ketika dia berbelok kecepatan rodanya itu bisa berbeda. Kenapa kok harus dibikin beda? Karena jika putarannya itu sama, itu bisa menyebabkan slip di salah satu sisi, bannya cepat aus, dan juga untuk pengendalian unitnya itu agak sulit gitu ya. Safety tentunya ini pastinya. Nah, ini kalau misalkan lurus ya. Di sini kalau misalkan lurus, ini inputnya dari output shaft transmisi, kemudian ke roda kanan sama roda kiri. Kalau lurus dia putarannya sama, yang hijau dan yang warna merah ini sama. Kalau lurus, ketika dia berbelok, maka dia sisi luar dia berputar lebih cepat, yang roda kanan. Kalau dia berbelok ke kiri, kalau dia berbelok ke kanan berarti sebaliknya, roda kiri lebih cepat putarannya. Kemudian di diferensial ini ada kelemahannya. Nah, karena bentuk gearnya seperti ini, maka otomatis tenaga yang diberikan dari output shaft transmisi ini akan disalurkan ke satu sisi roda yang bebannya lebih ringan. Kalau misalkan di sini ada oli atau bannya yang kanan itu tergantung, maka output shaft transmisi ini menyalurkan tenaga penuh ke roda kanan, yang roda kiri dia tidak dapat. Itu. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, MST memberikan satu fitur yang namanya limited slip differential. Ini untuk membatasi tadi. Di sini dia ada clutch spec-nya. Di sini, kalau namanya di sini clutch plates, kalau saya nyebutnya clutch spec. Di bagian tengah ini dia ada spring yang antara sun gear ini, gear yang ke kanan dan gear yang ke kiri itu, dia bisa untuk apa? Springnya itu ketika putarannya kencang, dia bisa menekan si sun gear-nya ini, sehingga sun gear-nya itu agak menjauh dari tengah. Setelah itu untuk apa juga? Ya, kalau misalkan dia itu mekar, yang clutch spec-nya ini dia bisa engage dan mengurangi slip-nya. Jadi dari posisi bodinya ini, bodi dari crown gear itu, dia nanti akan melekat ke salah satu, bukan salah satu sih, tapi kedua clutch spec
sehingga gear yang tadi driven shaft yang tadi tidak mendapatkan tenaga, dia jadi mendapatkan tenaga. Itu inti dari bukan inti ya, tapi pembahasan singkat dari limited slip differential. Untuk detailnya nanti. Kemudian di bagian roda itu ada namanya final hub, yang tujuannya itu ini dari tadi ya, untuk apa tadi, gardan, dari gardan. Kemudian dia itu ternyata untuk memutar. Hijau dan merah ini dia secara fisik dia terpisah. Kita bisa lihat yang hijau putarannya cepat, yang merah dia lebih lambat. Fungsinya untuk memperbesar torsi pada roda. Nah, ini biasanya untuk digunakan pada kendaraan atau unit yang membawa beban berat atau untuk mendorong itu ya. Nah, seperti itu untuk diferensial. Untuk transmission control system, di transmission control system itu akan dibahas pada video berikutnya ya, karena untuk saat ini masih belum matang. Tunggu untuk video berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.